had some good times together. I'm glad. Cruz, get out of there! You don't belong. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Bunwa Story. Nah, di video kali ini Bunda Fawaz akan menceritakan alur cerita dari film Cars 3. Film ini menceritakan tentang mobil lawas atau mobil keluaran lama yang masih ingin berjuang untuk mendapatkan juara. Ya, mobil itu adalah Lightning McQueen. Namun tampaknya keinginan dari Lightning McQueen ini terhalang oleh adanya kehadiran mobil-mobil baru yang tentunya mereka hadir dengan inovasi dan sistem yang lebih canggih. Nah, pastinya penasaran banget kan seperti apa perjuangan McQueen berjuang untuk tetap eksis di dunia balap ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu channel YouTube-nya Bunwa Story. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video terbaru dari Bunwa Story. Nah, lanjut aja yuk kita ke alur cerita selengkapnya. Seperti biasa, sebelum memulai pertandingan, McQueen selalu menenangkan diri di tempat andalannya. Pertandingan kali ini ia persembahkan untuk Doc Hudson, yaitu mentornya terdahulu. McQueen merupakan sang legenda dan ia telah memenangkan 7 kali piala. Pada pertandingan kali ini, Bob dan Carl juga mengikuti pertandingan. Meskipun di dalam sirkuit mereka adalah lawan, namun di luar sirkuit mereka adalah teman. Mereka sering bercanda dan juga saling mensupport satu sama lainnya. Mereka bertiga terlihat mengungguli mobil-mobil yang lainnya. Terlebih lagi dengan McQueen, ia terlihat memimpin. Tiba-tiba saja mobil McQueen disalip oleh satu mobil dan mobil itu pun langsung keluar sebagai pemenangnya. Dia adalah Jackson Storm, yaitu seorang pemula. Jackson Storm memiliki karakter yang kurang baik. Ia terlihat begitu angkuh, namun jika di depan wartawan ia terlihat begitu ramah. Sementara itu, Chick Hicks merupakan seorang mantan juara dan dia juga adalah lawan dari McQueen. Saat ini, ia memiliki tayangan acara sendiri. Dalam acara miliknya, ia juga memanggil seorang analis bernama Nona Natalie. Di sini, Nona Natalie memberikan pernyataan, secara tidak langsung ia menjatuhkan McQueen. Nona Natalie mengatakan bahwa mobil-mobil keluaran lama sudah tidak sebanding dengan mobil keluaran baru. Mobil-mobil keluaran baru sudah didesain dengan teknologi canggih dan terkini hingga tidak dapat dikalahkan oleh mobil-mobil keluaran lama. Hingga akhirnya di pertandingan kali ini kalah yang harus keluar. Meski McQueen tampak bersedih, namun Carl harus tetap berhenti dan juga pamit kepada McQueen. Memang setiap minggunya ada pembalap veteran yang pensiun dan nantinya akan digantikan oleh pembalap-pembalap baru atau pembalap pemula. Kemudian di putaran selanjutnya, kali ini McQueen benar-benar tampak bersedih karena di pertandingan kali ini hanya dialah satu-satunya pemain lawas. Ketika ia melaju untuk menempati posisi terdepan, maka saat itu pula ia kehilangan kendali. Setelah kalah dalam pertandingan, McQueen pun mengasingkan diri dan menemui mentornya yaitu Doc Hudson Hornet. McQueen pun memutar kembali tayangan saat di mana Hudson Hornet mengalami kekalahan. Dalam tayangan tersebut, Hudson Hornet hilang kendali dan ia pun langsung dipensiunkan dan harus dikeluarkan dari perlombaan. Saat itu datanglah Sally. Sally adalah sahabat McQueen yang selalu ada jika McQueen sedang berada dalam kesedihan dan juga kesulitan. Sally juga memberikan semangat kepada McQueen untuk tetap berjuang. Di sini, McQueen memiliki semangat baru dan ia juga bertekad bahwa ia harus pensiun atas keinginan sendiri. Bukan hanya Sally, di sini juga ada teman-teman seangkatan McQueen yang terus memberikan semangat.
Di sini McQueen menyatakan bahwa ia akan meneruskan perlombaan, dan di sini juga ada Rusty and Dusty, di mana mereka adalah sponsor dari McQueen, yang mana mereka adalah pemilik dari pusat balap Rush East. Rusty and Dusty juga menyuruh McQueen untuk datang ke pusat balapan Rush East yang terbaru, karena sekarang di sana canggih dengan teknologi kekinian. Temannya pun menyarankan agar McQueen mengganti tampilannya agar ia semakin tampil berbeda. Dan pada akhirnya McQueen pun pergi ke pusat balapan Rush East untuk latihan. Sesampainya di Rush East, McQueen pun menjadi pusat perhatian dan dia ditunggu banyak wartawan. Saat masuk, McQueen pun terkejut dan terharu karena nomor mobilnya terpampang besar di pusat Rush East. Di sana, ia pun langsung bertemu dengan Rusty and Dusty, pemilik dari Rush East, dan mereka pun mengatakan bahwa mereka telah menjual Rush East ke Sterling. Nah, sekarang Sterling adalah pemilik baru Rush East sekaligus juga sponsor barunya dari McQueen. McQueen pun mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan tentunya juga banyak kenangan bersama Rusty and Dusty. Saat keliling ruangan bersama sponsor barunya, di situ McQueen merasa terharu karena ia menemukan bahwa ternyata Sterling memasang artikel kebersamaan dirinya dan juga mentornya yaitu Doc Hudson. Sterling pun juga berjanji bahwa ia akan merubah penampilan dari McQueen menjadi lebih keren dan juga canggih. Di situ, McQueen bertemu pelatih terbaik yang bernama Cruz. Cruz ini nantinya akan menjadi pelatih McQueen. Di pusat Rush East memang banyak terlihat mobil-mobil lain yang juga sedang berlatih. Namun saat McQueen menggunakannya, ia tidak bisa mengendalikannya. Hal ini memang karena McQueen tidak dapat beradaptasi dengan teknologi baru. Sterling kemudian menunjukkan satu tempat kepada McQueen. Sterling juga mengatakan daripada McQueen mengikuti lomba, lebih baik ia menerima tawaran produk iklan atau keperluan komersil lainnya. Tentunya hal tersebut dapat membuat mereka menjadi kaya. Di sini McQueen menolak untuk mengikuti kemauan daripada Sterling. Akhirnya mereka membuat kesepakatan jika McQueen kalah, maka McQueen harus pensiun. Namun jika McQueen menang, maka McQueen dapat memutuskan kapan ia akan pensiun. Keesokan harinya, McQueen berlatih bersama teman-temannya di atas lahan berpasir di dekat pantai. Karena Cruz memang dasarnya seorang pelatih, bukan seorang pembalap, maka dia tidak seperti yang diharapkan. Mereka pun merasa latihan kali ini hanyalah sia-sia. Dalam perjalanan, mereka melihat sebuah arah penunjuk jalan bernama Thunder Hollow. Thunder Hollow merupakan sebuah sirkuit untuk balapan mobil. Karena takut dilihat oleh pers, maka McQueen menutup tubuhnya dengan semburan tanah. Setelah masuk ke dalam sirkuit, mereka terlihat kaget karena ternyata sirkuit tersebut tidak seperti yang mereka harapkan. Sirkuit balapan di Thunder Hollow sangatlah barbar dan itu membuat mereka ingin keluar dari arena. Namun sayang sekali ketika mereka ingin keluar dari arena tersebut, maka gerbang sudah ditutup. Dan dengan terpaksa akhirnya mereka mengikuti balapan di dalam sirkuit. Keadaan pun sangat kacau hingga membuat tubuh Cruz terguling kemudian menyeburkan air ke badan McQueen hingga McQueen penyamarannya pun terbongkar. Dalam perlombaan kali ini, Cruzlah yang ternyata menjadi pemenangnya. Dalam pertandingan kali ini, Cruzlah yang ternyata menjadi pemenangnya. McQueen tidak sengaja membenturkan dirinya ke dinding hingga membuat piala Cruz menjadi patah. Di sini, Cruz juga mengatakan bahwa dia juga ingin menjadi seorang pembalap, namun dia tidak cukup memiliki nyali yang besar. Sementara dari studio Chick Hicks, kembali lagi ia menghadirkan seorang analis. Di sini analis pun menganalisa bahwa peluang Stroll menang yaitu 95%, kemudian kecil kemungkinan McQueen bisa menang. Di sini McQueen merasa down dan kemudian ia menghubungi sahabatnya yaitu Meter untuk mendapatkan solusi. Meter berusaha menenangkan, kemudian memberi semangat dan juga memberikan solusi kepada McQueen. Di sini, Meter memberikan solusi agar McQueen menemui Smokey.
Smokey adalah mentornya Doc Hudson, sementara Doc Hudson adalah mentornya McQueen. McQueen pun mengajak Cruz untuk menemui Smokey, namun tampaknya Cruz masih ngambek. McQueen mengatakan bahwa pialanya sudah dibenerin dan akhirnya Cruz juga ikut menemui Smokey. McQueen dan Cruz akhirnya tiba di Thomasville. Thomasville adalah sirkuit balapan yang pernah berjaya pada masanya. Banyak para legend balap yang bertanding di sirkuit ini termasuk Doc Hudson. McQueen dan Cruz pun mengitari putaran sirkuit, dan tiba-tiba saja mereka terhenti. Akhirnya mereka bertemu dengan Smokey. Smokey mengajak McQueen dan juga Cruz untuk menemui para senior yang mereka adalah ternyata teman Hudson. McQueen meminta solusi apa yang harus dia lakukan untuk memenangkan pertandingan. Di sini mereka kembali lagi membicarakan Doc Hudson Harnett dan juga memutar kembali tayangan saat ia bertanding. Para senior mengatakan bahwa pemain pemula memang memiliki kekuatan yang canggih, namun ia tidak memiliki trik. Para senior juga memberikan semangat kepada McQueen dan berharap ia akan mempelajarinya. Kemudian di sini Smokey memperlihatkan McQueen sesuatu hal. Dia bercerita saat Doc Hudson kalah, maka ia mengasingkan diri dan tidak mau bicara selama 50 tahun dengan dirinya. Dia mengirim surat dan itu ditujukan kepada McQueen. Hudson mencintai balapan, namun itu bukanlah yang terbaik baginya. Yang terbaik baginya adalah melatih McQueen. Setelah itu, para senior pun mengajak McQueen untuk terus berlatih. Dalam latihan kali ini, Cruz seolah-olah berperan menjadi lawan dan ternyata Cruzlah yang menjadi pemenangnya. Padahal lomba tinggal 2 hari lagi. Dengan kecil hati, akhirnya McQueen berangkat ke Florida dan mengikuti pertandingan. Dalam pertandingan kali ini banyak supporter dari McQueen yang datang. Dan juga ada Smokey yang berperan sebagai kepala kru. Karena terus disemangati, maka akhirnya McQueen pun terus naik peringkat. Di tengah perlombaan, McQueen meminta Cruz untuk menggantikan posisi dirinya. Peraturan pun membolehkan hal itu asal dengan nomor yang sama. Awalnya Cruz pun tidak setuju karena Cruz adalah seorang pelatih bukan seorang pembalap. Cruz mempertanyakan keputusan McQueen. McQueen pun menjawab bahwa itu adalah kesempatan terakhirnya dan itu kesempatan pertama untuk Cruz. Dengan rasa kurang percaya diri, maka Cruz pun masuk ke dalam sirkuit untuk menggantikan McQueen. Kepala kru pun terus memberikan arahan hingga Cruz dapat melaju lebih cepat. Perlahan tapi pasti Cruz pun terus menyusul dan saat ini yang menjadi kepala krunya adalah McQueen. McQueen mengatakan agar Cruz tetap fokus meski Storm mengalihkan pikirannya. Terus terjadi susul-menyusul hingga akhirnya saat ini Cruz berada di belakang Storm. Saat Cruz ingin menyalip, Storm langsung menghimpit Cruz. Cruz langsung ingat apa yang dilakukan Doc Hudson, ia melompat dan kemudian ternyata ialah yang menjadi pemenangnya. Sesaat setelah menang, Sterling pun meminta Cruz untuk menjadi bagian dari timnya. Namun di sini Cruz pun menolak. Sterling menanyakan kapan waktu McQueen pensiun, namun hal itu terbantah karena ternyata yang menjadi pemenangnya ada 2, yaitu Cruz dan juga McQueen karena McQueen berlomba sebelumnya. McQueen mengatakan bahwa ia akan terus balapan dan mengganti mobil belakangnya dengan tulisan For Doc Hudson, dan film pun selesai.